Halo, selamat malam Besti Cuan. Oke, saya taruh dulu nih. Halo, selamat malam Besti Cuan. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali kembali lagi Instagram live di malam hari ini. Oke, kita mau bahas banyak banget di malam hari ini. Tentunya utamanya mungkin kondisi market ya, kalau kita lihat yang belakangan ini agak cukup sepi. Kalau kita lihat, coba kita pantau dulu market hari ini. Oke, malam hari ini tuh Besti Cuan kita mau Instagram live dengan Mas Arvin Honami. Kita mau bahas soal inflasi yang naik utamanya di Amerika Serikat. Wah, ternyata hari ini IHSG ditutup di penguatan ya kalau kita lihat. Apakah sudah bergabung Mas Arvin Honami? Oke, sudah. Besti Cuan di malam hari ini, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk post screenshot stock pick cuan kamu dan juga Instagram live malam hari ini. Posting di story kamu, tag ke @joincuans dan juga @arvinhonami. Ada 300.000 rupiah buat kamu Besti Cuan. Halo Mas Arvin, apa kabar? Halo, baik Mas Gibran, gimana kabarnya? Baik. Ini saya lihat Mas Arvin ini malam ya, kok Arvinnya itu ya saya selalu lihat postingannya, terus juga kontennya sangat-sangat mencerahkan. Apalagi terakhir ketika melihat bahwa inflasi ya, terakhir kali itu Ko Arvin itu sering banget update soal inflasi. Nah, ngomong-ngomong soal inflasi nih, kalau kita review dulu nih marketnya mungkin ya. Kalau kita review hari marketnya seperti apa, coba saya sambil buka juga akun tradingnya biar ketahuan nih. Iya, boleh, Ya, gua nih boleh. gimana sahamnya atau apa. Oke, buat Besti-Besti Cuan juga ingetin nih, buat yang mau bertanya silahkan taruh di kolom Q&A yang ada di bawah. Tinggal taruh aja pertanyaannya, nanti saya angkat buat ditanya. Jangan lupa juga untuk post screenshot stock picuan kamu di Instagram story kamu, terus juga tag @joincuan dan juga @arvinhonami. Oke, kita mulai bahas sesuai dengan poin pembahasan kita di malam hari ini, yaitu soal inflasi naik. Mau kemana nih IHSG? Kita lihat dulu. IHSG sebenarnya hari ini ditutupnya optimistis ya, 1,15% ya, Ko Arvin ya, menguatnya. Terus di level Betul. 736 kalau kita lihat. Tapi apakah ini hanya penguatan temu semata? Karena biasanya nggak kuat nih nyampe ke 7.000 kembali. Atau seperti apa nih kalau Ko Arvin reviewnya? Oke, mungkin aku review dikit ya. Kemarin memang aku sempat bikin satu reels gitu ya soal update soal IHSG. Dan memang IHSG itu benar-benar kemarin tuh sempat drop dalam gitu ya dari 7.200 sampai 6.600, 6.700. Dan memang sudah nge-base di level ini. Sudah hampir setengah bulan ke belakang lah, kurang lebih ya. Nah, ketika terjadi base ini, kira-kira mau ke bawah apa ke atas? Nah, kebetulan ini kemarin pas aku posting reels itu takutnya adalah ke bawah. Kalau breakdown ke bawah jatuhnya dalam nih. Tapi ternyata kan dibalikin gitu ya, malah naik ternyata nggak turun. Dan salah satu faktor yang bikin naik itu sebenarnya juga Goto sebenarnya. Kalau kita lihat kan Goto ini penggerak IHSG paling besar. Nah, otomatis ketika Gotonya naik, IHSG-nya ikut naik. Seperti itu. Nah, kalau kita bilang soal inflasi, nah mungkin banyak orang yang bingung gitu ya. Waduh, inflasi di Amerika 9,1% gitu ya. Banyak banget orang yang cerita soal itu. Nah, banyak banget orang yang belum paham nih soal konsep dari inflasinya Amerika. Jadi inflasi di Amerika itu memang 9,1%. Tetapi yang perlu kita ingat adalah data inflasi ini adalah data yang lagging gitu ya. Kita bisa bilang ini data inflasi yang lagging sekali dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Berarti kita mengacu pada data bulan lalu. Dan memang harga komoditas di bulan lalu itu naiknya signifikan. Makanya kenapa inflasinya naik cukup tinggi. Dan yang kita harus tahu adalah data inflasi itu terpecah menjadi dua. Satu inflasi dan satu core CPI namanya. Nah, ketika kita bilang inflasi, ini adalah kita bicara soal keseluruhan. Jadi harga oil, harga gas, harga batu bara itu masuk semua di dalam komponen inflasi. Tapi ada satu komponen inflasi lagi yang namanya core CPI, di mana itu mengecualikan semuanya. Nah, kalau kita lihat kemarin ketika inflasi itu naik 9,1%, kita bisa perhatikan Dow Jones memang terkoreksi di pagi hari waktu Amerika ya. Ketika menjelang sore, itu ternyata malah rebound gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena teman-teman harus pikirkan gini,
ketika inflasi memang terjadi gitu ya di bulan lalu, itu karena harga oil, harga gas yang naik signifikan. Nah, di bulan ini itu harga oil dan harga gas itu malah cenderung turun. Nah, selain itu juga kalau kita bicara soal core CPI yang di luar gas, itu malah cenderung turun dan melandai. Di mana kalau kita ekspektasikan, menurut aku pribadi gitu ya, inflasi 9,1% it will be the peak menurutku. Jadi ketika bulan depan datanya tidak akan separah ini karena harga oil juga sudah bergerak di bawah 120, bahkan even sempat di bawah 100. Nah, kalau itu bisa ditekan terus, aku rasa ini akan will be the peak gitu. Itu sih, Mas Gibran. Iya, tapi kan kadang inflasi yang sangat signifikan, Bank Sentral tentunya akan benar-benar fokus gitu ya melihat bahwa dampak inflasi yang cukup besar juga kalau memang ini terus terjadi. Kalau kita lihat kan dengan kenaikan inflasi Amerika saja di sebelumnya gitu kan, sebelum 9,1% ini itu kan 8,6 ya kalau saya nggak salah ya, Pak Arvin ya, 8,6. Betul. Hubungannya itu naiknya 75 basis point nih, sangat agresif sekali, dan itu kan buat market sangat drop ya, sangat drop kalau bisa kita bilang. Ya sampai sekarang sih sebenarnya dampaknya mulai terasa juga gitu. Beberapa pekan lalu juga transaksinya mulai turun. Nah, kalau memang agresivitas dari The Fed nih ya masih tetap seagresif dengan sebelumnya menaikkan 75 basis point, gimana nih utamanya dampaknya ke dalam negeri kita, utamanya mungkin saham-saham blue chip, perbankan, terus juga saham-saham sektor consumer. Oke. Sebenarnya kan market sudah memperkirakan gitu ya bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis, dan itu sudah pricing in sebenarnya di kemarin ketika kejatuhan itu sudah di pricing in 75 basis. Nah, kalau misalnya The Fed memang bulan ini tetap menaikkan 75 basis point, itu tidak akan jadi surprise menurutku karena sudah memang pasti 75 basis. Nah, problemnya adalah ini sekarang tinggal gimana The Fed mereaksi terhadap inflasi yang 9,1% ini. Ketika The Fed merasa bahwa, core CPI kita jauh lebih baik daripada sebelumnya, yang di luar minyak dan gas. Kalau kita bicara soal itu, maka berarti harusnya The Fed tidak akan menaikkan sampai 100 basis point menurutku. Harusnya dia cuma menaikkan sampai 75 basis point. Kecuali ketika The Fed overreact terhadap data ini, maka dia menaikkan 100 basis point. Nah, itu yang di luar ekspektasi market. Sebenarnya itu yang di luar ekspektasi market membuat indeks terkoreksi. Nah, tapi menurutku tidak ada urgensi buat The Fed untuk menaikkan sampai 100 basis. 75 basis menurutku udah cukup. Karena mempertimbangkan core CPI tadi yang jauh lebih melandai. Itu sih, Mas Gibran. Oke, berarti agresivitas dari The Fed mungkin agak terem sedikit ya dengan melihat core CPI tadi yang lebih melandai ya? Betul. Lebih santai lah. Oke, lebih santai lah gini ya The Fed. Kita lihat nanti nih gimana pengumuman suku bunga The Fed ya. Apakah memang juga akan diikuti dengan pengumuman suku bunga dari Bank Indonesia yang katanya beberapa analis juga mengatakan kalau memang di bulan atau kuartal ketiga ini ya Bank Indonesia agak cenderung akan mulai mempertimbangkan menaikkan suku bunga acuannya, utamanya di semester 2 ya, karena udah kuartal 3 semester 2. Nah, buat Besti Cuan nih yang mau bertanya, saya persilahkan yang ada di kolom Q&A yang di bawah, monggo gitu ya, boleh bertanya, langsung saja ditulis pertanyaannya kepada Ko Arvin. Nanti juga jangan lupa untuk post screenshot stock pick cuan kamu dan Instagram live malam hari ini, posting di Instagram story kamu, terus juga tag @joincuan dan juga @arvinhonami. Ada 300.000 rupiah buat kamu nih Besti Cuan. Oke, kita lanjutkan lagi nih bertanya. Kalau kita lihat tentunya dengan pertimbangan katalis seperti itu, berarti mungkin bagi para Besti Cuan nih harus seperti apa nih dalam stylenya melakukan transaksi saham, utamanya gimana nih ketika memang kalau memang agresivitas The Fed tidak seagresif sebelumnya, terus juga di satu sisi sebenarnya walau memang ada bayang-bayang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, gimana nih sebenarnya harusnya Besti Cuan menyikapi? Oke, mempertimbangkan soal itu ya, mungkin banyak orang yang masih bingung gitu ya, kondisinya kok seperti ini. Tapi so far by kacamataku gitu ya, mungkin teman-teman bisa analisa ulang. Tapi berdasarkan kacamataku, aku mungkin akan cenderung less bearish ya terhadap IHSG kita sekarang. Karena mempertimbangkan yang tadi itu, mengenai suku bunga yang akan less hawkish gitu ya, dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau kita mempertimbangkan itu, maka BI juga pasti akan menaikkan suku bunga, karena BI ketinggalan sangat jauh
Kalau kita lihat BI ketinggalan sangat jauh gitu ya, banyak banget outflow asing yang keluar dari IHSG kita. Nah, cara untuk mengembalikannya adalah memang menaikkan suku bunga. Tetapi BI ini juga sulit sekali gitu ya kondisinya, di mana kalau kita bilang soal core CPI di Indonesia, itu core CPI-nya tidak terlalu tinggi kalau kita bandingkan dengan negara luar. Di mana sebenarnya suku bunga ini adalah sebuah senjata untuk menggencet demand. Nah, permasalahannya yang jadi masalah bukan demand-nya, tapi supply-nya yang terbatas menyebabkan harganya naik, inflasi. Nah, ini yang menjadi istilahnya pisau bermata dua gitu ya buat BI. Kalau dia menaikkan suku bunga, takut demand purchasing power-nya turun. Tapi kalau tidak menaikkan suku bunga, dolar kita menguatnya luar biasa. Nah, jadi ini istilahnya kalau dolar menguat luar biasa, maka produsen di dalam negeri gitu ya, dalam mengimpor bahan baku itu akan jadi mahal. Akhirnya juga akan inflasi juga gitu loh. Nah, jadi ini adalah pisau bermata dua, jadi BI ini harus hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi kalau kita bicara soal IHSG sendiri, gimana cara menyikapinya, kalau aku pribadi adalah kita boleh masuk ke saham gitu ya, tapi dengan porsi yang konservatif. Konservatif itu gimana? Contohnya misalnya dari 100% dana, jangan pakai semua. Pakai cuma 50% gitu ya, atau 60%. At least punya cash aja 30-40%. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu nih, reaksi market terhadap sebuah news atau sebuah sentimen itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah, menurutku pribadi, investor itu sudah melakukan pricing in juga terhadap suku bunga BI yang naik. Karena mereka sudah memperkirakan sudah jauh lama. Tapi ini belum pernah kejadian. Jadi menurutku, pakai very wise portion gitu ya untuk masuk di sebuah saham. Gitu sih, Mas Gibran. Oke, harus benar-benar lebih konservatif gitu ya, apalagi dengan, kalau bisa saya bilang sih ini kondisinya agak tidak menentu ya, uncertainty gitu, masih agak panjang juga, jadi memang kalau menyiapkan dana gitu harus betul-betul money manajemennya juga harus tepat gitu. Kalau memang mau nyerok ya jangan sampai ternyata ke bawah terus, turun. Betul. Betul. Satu pertanyaan ya, kok ini saya mau naikin dulu. Oke, ya, nanti boleh. Ini buat Besti Cuan boleh juga tentunya boleh bertanya di kolom Q&A yang di bawah. Jangan lupa langsung saya bertanya. Nanti Ko Arvin akan menjawab semua pertanyaan kamu. Nah, apakah dengan kenaikan suku bunga bakal berdampak dengan emiten rokok? Gimana? Oke, kalau emiten rokok, aku rasa dari segi keuangannya itu tidak terlalu terganggu ya soal kenaikan suku bunga. Karena utang bank yang mereka punya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Jadi kalau kita bilang apakah berdampak kepada emiten rokok, I don't think so ya. Karena even terjadi inflasi pun orang-orang tetap merokok. Cuma memang kalau kita bicara soal emiten rokok ini susahnya adalah memang demand-nya shrinking gitu ya. Kalau kita lihat mungkin karena COVID, mungkin banyak orang yang istilahnya sudah mulai berhenti gitu ya. Mulai berhenti karena memang COVID itu kan berhubungan dengan pernapasan. Nah, kalau kita bicara soal itu, maka memang gudang garam dan sebagainya, memang kalau kita lihat laporan keuangannya juga cenderung turun beberapa tahun ke belakang. Jadi ya memang ini shiftingnya di demand-nya sih, bukan karena makroekonominya. Menurutku sih itu Mas Gibran. Oke, seperti itu tuh jawabannya dari Torik. Semoga menjawab ya. Ini jawabannya buat Torik. Kita lanjut lagi dulu, angkat satu pertanyaan. Kalau kamu nih Besti Cuan mau bertanya, silahkan, saya persilahkan dengan hormat. Ini ada dari Ramadan Vidya. Dengan turunnya harga saham, harga kripto, obligasi, kemanakah cash akan berlabuh? Gimana nih? Apakah cash is the king gitu? Atau justru memang ini saatnya mulai mendiversifikasi portofolio dengan bijak di instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko? Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang uncertainty gitu ya, sering banget kita ngomong soal inflasi dan sebagainya. Sebenarnya memang pegang cash itu yang paling bagus sebenarnya. Karena ibaratnya kalau kita pegang cash, kita punya purchasing power ketika saham itu jatuh, kita bisa beli. Kripto itu jatuh, kita bisa beli. Nah, permasalahannya banyak orang yang ketika IHSG di atas atau kripto di atas gitu ya, malah cenderung beli dan mereka pas nyangkut nggak mau cut loss gitu. Karena sayang lah, alasannya banyak gitu ya. Nah, jadi menurutku adalah sekarang pegang safe haven itu adalah yang menguntungkan. Kalau teman-teman bisa lihat ketika waktu itu dolar masih 14.000 gitu ya, teman-teman masih belum melihat ada data ini. Sebenarnya sudah harus ada portofolio diversifikasi gitu ya. Even kayak aku pribadi pun, aku juga punya diversifikasi ke US dollar juga. Nah, jadi otomatis US dollarnya dari 14.000 yang aku nabung itu, sekarang udah 15.000 gitu loh. Nah, jadi itu sudah gain berapa persen.
Nah, dari situ pelan-pelan pindahin ke saham yang lebih murah. Nah, kalau crash itu ada sebuah opportunity buat teman-teman untuk beli saham atau beli kripto. Tergantung dari momentumnya kapan yang pas. Itu aja sih intinya. Mhm. Oke, itu intinya ya teman-teman, apalagi buat Ramadan Vidya itu pertimbangannya. Oke, ini saya mau bertanya, kalau kita lihat ini bicara soal kripto ya, ini cukup menarik sebenarnya juga nih. Ada beberapa yang bertanya kan ini nanya nih soal harga kripto. Nah, kalau lihat untuk pergerakan Bitcoin terus Ethereum, gimana nih menurut kacamata Mas Arvin? Apakah kan kalau kita lihat agak jalan ya sedikit nih, kalau kalau saya nggak salah ingat nih, apakah ini technical bond semata atau justru seperti apa? Oke, kalau kita bicara soal Bitcoin itu related sekali dengan Nasdaq. Kalau teman-teman lihat Nasdaq dengan Bitcoin, ini memiliki korelasi yang sangat positif. Ketika Nasdaq-nya drop, Bitcoin-nya drop. Ketika Nasdaq-nya naik, Bitcoin-nya naik. Nah, berarti teman-teman harus tahu driver apa yang menyebabkan Nasdaq ini turun dan menyebabkan Nasdaq ini naik. Berarti kalau Nasdaq ini naik, kripto naik. Nasdaq ini turun, kripto turun. Nah, yang menyebabkan utama adalah suku bunga. Ini adalah kuncinya. Karena kalau suku bunganya naik gitu ya, kripto itu cenderung drop. Kenapa? Karena orang pindahin dananya, karena kripto ini very high risk asset. Termasuk saham pun juga sama. Uh, ketika aset yang minim resiko gitu ya, memberikan imbal hasil yang tinggi, maka orang cenderung memindahkan kripto dan sahamnya kembali ke safe haven aset seperti dolar, emas dan sebagainya. Nah, tapi meskipun emas sekarang masih belum ya, tapi dolar itu yang paling kelihatan. Jadi teman-teman bisa bayangin ketika kriptonya drop ya pasti dia harus pindahin dananya somewhere, ya pindahin ke dolar. Nah, kita bicara soal financial market itu adalah masa depan. Kita berbicara soal masa depan, bukan masa lalu. Nah, kalau kita bicara soal masa depan, maka seperti yang aku bilang tadi, inflasi ke depan akan cenderung lebih melandai ekspektasinya karena harga minyak turun dan sebagainya. Itu yang menyebabkan menjadi landai. Nah, kalau itu terjadi, maka The Fed tidak akan lebih hawkish lagi karena mempertimbangkan juga di bulan Agustus itu tidak ada FOMC. Di bulan September itu ada FOMC. Berarti masih ada 2 bulan lagi nih. Nah, kalau kita berekspektasi 2 bulan lagi, itu inflasi cenderung melandai. Menurutku kenaikan suku bunga itu tidak akan agresif. Karena harga oil juga sudah turun. Kecuali ada faktor X, di mana kalau Rusianya ini macam-macam lagi nih, ini akan beda cerita nih. Beda cerita dengan apa yang kita ceritakan sekarang. Karena ini akan berbeda lagi situasinya. Gitu sih kurang lebih Mas Gibran. Oke, gitu ya, besti-besti cuan aku gitu ya. Semoga menjawab nih pertanyaannya. Saya mau naikkan pertanyaan lagi nih. Silahkan rajin-rajin untuk bertanya sama Ko Arvin karena biar tercerahkan. Jadi kamu itu nggak galau gitu kalau mau masuk ke satu instrumen ya. Oke, dengan situasi seperti ini, emiten sektor mana nih yang patut dicermati? Nah, ini nih semua pertanyaan orang nih kadang yang buat mulai menyisir gitu ya saham-saham yang potensial, utamanya mungkin yang bisa membawa kepastian di tengah ketidakpastian. Oke, yang ini mungkin disclaimer aja, mungkin sektor-sektor yang mungkin aku tertarik gitu ya. Satu adalah sektor tech karena memang ke depan arah inflasi juga akan cenderung turun. Yang kedua adalah sektor yang berkaitan dengan kesehatan. Aku pribadi ngelihat sektor kesehatan ini kenapa akumulasinya menarik dan tidak hanya di satu perusahaan, tetapi hampir di semua perusahaan gitu ya, even laboratorium dan sebagainya teman-teman bisa lihat gitu. Nah, itu dua sektor yang menurutku menarik. Satu lagi ada komoditas tapi selektif ya, mungkin lebih ke arah batu bara kalau aku sih, karena kalau kita pegang sampai akhir tahun aja batu bara ini masih diperlukan oleh Eropa karena Eropa kan akan musim dingin. Nah, kalau kita bicara musim dingin, mereka gasnya cenderung diboykot gitu ya sama Rusia, quote on quote. Jadi mereka akan cenderung impor batu bara gitu ya. Nah, tapi emiten batu bara yang mana itu teman-teman harus riset lebih dalam. Karena kalau nggak salah Eropa itu pakai batu bara yang kalori tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat emiten mana yang kira-kira mengekspor ke Eropa, satu. Yang kedua dia ekspornya kalori tinggi. Nah, itu teman-teman bisa cek. Dan mana yang mengekspor dengan bara dengan kalori tinggi. Itu jelas banget sih sebenarnya yang mana gitu ya. Tinggal punya sense atau tidak menangkap kode-kode ini. Enggak. Menangkap jawaban dari Ko Arvin tadi. Oke? Nah, kalau kita lihat tentunya dengan melihat pergerakan yang ya kan kalau saya bilang IHSG itu geraknya 66, 67 terus juga belum mampu back
ke 7.000 lagi karena mungkin masih wait and see juga. Investor-investor gede kalau menurut Ko Arvin sekarang lagi cenderung wait and see, cash-nya juga lebih banyak saat ini di tengah menunggu bagaimana kepastian dari The Fed, atau justru masuk ke aset-aset yang memang safe haven atau lindung nilai? Oke, kalau sekarang posisinya adalah kalau kita bicara di Indonesia, reksadana saham itu kan tidak bisa mengalokasikan cash terlalu besar karena 80% harus dalam bentuk saham. Nah, kalau kita mau lihat indikator di mana dia itu pegang safe haven apa enggak, itu lihat dari consumer goods. Consumer goods-nya masih naik apa enggak? Teman-teman bisa lihat ICBP, itu masih bertahan. Even IHG Gojang Ganjing, ICBP masih tetap sama. Unilever juga sama, masih bertahan. Nah, selain itu juga kita bisa bilang banyak investor-investor yang cenderung megang cash ya karena mereka cenderung risk off karena melihat kondisi yang uncertain daripada aku masuk kecepatan mending ya udah gitu. Nah selain itu juga karena karena di The Fed-nya itu suku bunganya naik tinggi gitu ya, banyak investor asing yang mengalihkan jual sahamnya convert dia punya rupiah pindah ke US dollar dan US dollarnya dibawa pulang lagi ke Amerika. Makanya kenapa terjadi outflow yang luar biasa di IHSG kita karena spread suku bunga itu tidak terlalu besar. Makanya mereka pegang cash aja akhirnya. Nah, jadi seperti itu sih Mas Gibran, outlook untuk sekarang IHSG masih outflow karena percuma juga mereka cuan di saham nanti akhirnya balikin ke US dollarnya dengan harga yang lebih mahal. Akhirnya ya sudah mereka trade itu percuma, buang waktu buat mereka. Ya udah aku tarik aja dolar. Gitu sih kurang lebih logikanya. Oke, berarti seperti itu tuh gambarannya. Tapi cukup menarik juga. Tadi ada pernyataan dari Ko Arvin yang bilang kalau IHSG itu bergerak ya karena ada GoTo sebagai penggeraknya, gitu ya. Ini, nah kalau kita lihat sebenarnya GoTo tuh sekarang lagi. Coba saya sambil buka PLT saya ya ini saya lihat GoTo. Nah, biar pas nih lihatnya. Oke, GoTo hari ini 1,34%. So ya kalau kita lihat di harga 302 ya kalau nggak salah. Betul, 302 closingnya, betul. 302 ini kayaknya jadi level-level support GoTo ya, bukan ya sih, atau gimana nih Ko Arvin lihatnya? Oke, kalau aku lihatnya pribadi gini, GoTo itu kan sempat naik gitu ya, rally kencang, terus ini koreksinya gitu ya. Nah, koreksinya ini kemarin tuh membentuk sebuah pola double top. Kalau lihat di atas gitu ya, ada pola kayak semacam double top. Nah, itu kalau kita tarik ke ketinggiannya gitu ya, kalau kita breakdown ke bawah, itu persis di harga ARP hari ini. Makanya dia mantul tuh, gitu. Jadi ini adalah target double top-nya dia. Gitu kurang lebih. Jadi ini memang mantulnya pas di target double top-nya. Dan memang di daerah sini memang ada support satu. Memang ada. Gitu. Oke, memang ada support ya di area-area sini, tapi mungkin kalau mau mempertimbangkan beli saham GoTo dengan pola seperti ini harus melihat beberapa candle lagi ya, kok. Betul. Harus at least melihat mungkin sekitar 2-3 untuk melihat dia itu bertahan nggak di level ini. Kalau dia bertahan di level ini mungkin boleh spec buy dulu, nanti ketika terjadi swing boleh ngambil sisanya. Benar. Karena kan kalau kita lihat ini masih satu candle doang di level ini yang ada satu titik support gitu. Jadi buat Besti Cuan, sekali lagi di disclaimer on ya kalau mau beli saham GoTo gitu ya kita disclaimer on. Kita hanya memberikan gambaran keputusan beli atau jualnya ada di tangan sobat Besti Cuan tentunya. Oke, buat Besti Cuan yang mau bertanya saya persilahkan. Ini ada di kolom Q&A, langsung saja bertanya. Jangan lupa juga ada giveaway Rp300.000, post screenshot stock pick cuans kamu, dan juga Instagram live malam hari ini di story kamu, terus tag atau mention ke @joincuans dan juga @arvinhonami. Ada Rp300.000 buat kamu di Besti Cuan. Jangan lupa, langsung sekarang juga. Nah, bicara juga soal tech stock nih. Utamanya emiten-emiten berbasis teknologi. Ada yang mengatakan kalau ini lagi nggak bagus nih, lagi koreksi nih. Ada juga yang bilang bahwa ya kalau mau untuk future masa depan ya bolehlah mulai memilih dan juga membeli saham-saham di sektor teknologi ini. Kalau dari Ko Arvin sendiri gimana? Oke, mungkin aku sudah bahas tadi ya Mas Gibran, kalau tech stocks ini adalah salah satu yang aku incar gitu ya, salah satu yang diincar karena memang akumulasinya cukup menarik. Dan memang kalau kita bicara soal fundamental juga reason-nya masuk gitu ya. Reason-nya masuk bahwa inflasi akan cenderung landai dan sebagainya. Seperti yang tadi aku bahas di awal.
Nah, kalau kita bicara soal tech stocks, memang ada beberapa tech stocks yang sudah mulai reversal gitu ya dari downtrend-nya. Kalau kita lihat downtrend-nya udah panjang, terus itu ada semacam candle yang bullish ke atas, habis itu retrace baru naik gitu ya biasanya. Nah, ini yang akan menjadi menarik. Mungkin banyak orang yang masih lirik sektor komoditas dan sebagainya, padahal peralihan sektor itu sudah terjadi pelan-pelan. Cuma orang-orang masih belum sadar gitu ya, lihat MTech yang udah jalan, terus lihat Arto yang sebenarnya udah mulai nge-base. Nah, teman-teman bisa perhatiin aja. Kalau aku lihat sih ke depan tech stocks akan bagus gitu ya, karena mempertimbangkan leading sektornya dari inflasi tadi. Kalau inflasinya benar gitu ya, sesuai skenario kita, maka tech stocks yang akan rally gitu. Oke, nah itu tuh bisa mulai mempertimbangkan gitu ya, yang mana saham-saham emiten teknologi yang mungkin menjadi buruan dari besti-besti cuan ini harus betul-betul melakukan apa ya, bisa dibilang harus benar-benar melakukan screening saham di tech stock ini yang punya potensi. Jangan sampai setelah masuk yang ada Anda cut loss saja. Tapi bagus ya sebenarnya prospeknya ya kalau Arvin. Ya, betul. Banyak sekali yang sudah bagus dan mungkin orang masih belum sadar gitu ya. Even mungkin aku pribadi juga sudah masuk BBB di bawah 1000 gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi ya memang itu kayak spekulasi juga ya gitu ya. Karena mempertimbangkan ke depan seperti ini dan memang technical dan flow-nya masuk. Ya udah. Jadi cobalah untuk spekulatif entry di sana. Dan kebetulan memang direspon cukup baik. Jadi ya udah akhirnya sekarang ya memang arahnya ke tech stock semua. Kalau kita lihat memang beberapa tech stock juga akumulasinya cukup menarik. Gitu sih. Oke. Cukup menarik sebenarnya. Sama, kalau tadi yang bilang BBB, sama, saya punya juga. Oh ya, Besti Cuan jangan sampai ngikut-ngikutan, karena harga kita beda. Yeah. Harganya roknya. Yeah. Gitu nih. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi secara IHSG dan sektor-sektornya nih, kalau tadi kan kok hanya teknologi, terus juga komoditas, utamanya batu bara. Kalau menyambung ke harga batu bara, secara harga komoditas batu baranya ini kan beberapa hari terakhir itu rally ya kalau saya nggak salah lihat. Saya juga lagi habis dari Bali nih, kok Arvin nggak terlalu memperhatikan mana. Habis ikut G20 gitu ya dari Bali. Lihat nih, utamanya batu bara. Kalau secara jangka menengah sampai dengan akhir tahun, apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan sehingga emiten komoditas batu bara ini masih cukup menarik sebenarnya? Oke, emiten batu bara itu akan jadi yang paling menarik di antara semua komoditas yang ada. Pertanyaannya kenapa? Karena gini, kuncinya ada di Rusia. Kalau Rusia ini sebenarnya tidak, istilahnya masih mengembargo gasnya gitu ya, istilahnya gasnya kena sanction gitu ya, Eropa tidak bisa menerima gasnya. Nah, kuncinya nanti di musim dingin sebenarnya. Ketika musim dingin jalan, nah ini akan menjadi penentu apakah Rusia akan semakin harsh atau semakin soft. Karena kita mau melihat nih, apa yang Rusia lakukan ketika musim dingin. Karena Eropa itu sangat bergantung sekali dengan satu gas. Itu yang mereka sangat bergantung sekali. Karena mereka tenaga pembangkit nuklirnya itu banyak yang istilahnya sudah nggak jalan karena mereka menggunakan gas. Nah, ketika gasnya ini ditutup oleh Rusia, maka mereka harus membangkitkan pembangkit listrik tenaga lain. Salah satunya adalah batu bara, yang selama ini ditentang oleh negara Eropa juga. Karena negara Eropa itu mau bersih, clean energy, dan semuanya. Dan akhirnya harus terbatalkan semua karena Rusia yang invasi ke Ukraina. Nah, kenapa coal ini masih menarik? Karena permintaan Eropa akan coal itu akan naik gitu ya. Yang menyebabkan kita sebagai eksportir batu bara itu akan menikmati cuannya. Karena ibaratnya Rusia tidak bisa ekspor coal juga ke negara-negara Eropa. Dan Indonesia ini adalah salah satu pilihan mereka untuk mengimpor batu bara. Karena mereka mau membangkitkan listriknya gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa kalau teman-teman bisa perhatiin gitu ya, banyak pemimpin negara Eropa yang datang ke Indonesia gitu ya, ketemu Pak Jokowi. Karena pertimbangannya adalah mereka mau bernegosiasi soal batu bara ini. Jangan sampai mereka, istilahnya Indonesia juga tutup kayak kemarin batu bara, kemarin kan sempat dilarang ekspor tuh. Pusing semua negara-negara. Nah, ini yang mereka mau mereka mau negosiasi di bidang situnya. Makanya kenapa harga coal tetap naik bisa sampai level $400 gitu ya. Nah, jadi apakah sektor coal menarik jangka menengah, jangka panjang? Menurut saya masih menarik even sampai Desember. Karena Desember ada peak-peaknya demand-nya gitu ya.
Jadi itu akan menjadi katalis yang positif buat saham sektor coal. Gitu sih. Oke, itu adalah kata buat call. Jadi buat Besti Cuan boleh mempertimbangkan mungkin ya, sekali lagi disclaimer on buat Besti Cuan kalau mau membeli emiten-emiten di sektor call. Tapi kalau sektor energi lain nih, misalnya atau komoditas lain kayak minyak gitu ya, terus juga gas, terus nikel, trio nikel gitu ya biasanya, antam, terus ada juga tins, terus ada juga vale, Info. lain. Maksudnya ya, masih pertambangan tapi komoditas lain. Oke, kalau dari segi energi gitu ya, yang mungkin aku lebih paling oke gitu ya. Satu ada coal, yang kedua ada gas. Dua ini. Kalau minyak mungkin lebih banyak intervensi ya dari Biden yang memang dari Amerika juga nge-push perusahaan minyaknya untuk boost oil gitu ya. Termasuk dia ke Saudi Arabia juga untuk meminta Saudi Arabia untuk increase production oil. Jadi ini akan lebih volatile untuk oil ini. Menurutku agak sulit untuk memprediksi oil ini kemana. Termasuk juga adanya China yang lockdown terus gitu ya. Nah, China lockdown terus masih ada ini ya. Lalu resesi juga di Amerika ini menyebabkan harga oil juga turun gitu ya. Demand akan oil akan turun. Kalau kita bicara soal nikel, nikel ini adalah industri yang ini ya, kita bicara soal yang paling banyak itu adalah electric vehicle. Karena nikel ini hubungannya sangat erat sekali dengan electric vehicle. Nah, yang mau jadi pertanyaan adalah electric vehicle ini dalam investasi itu tidak kecil investasinya electric vehicle. Nah, otomatis karena kebanyakan perusahaan yang invest di electric vehicle itu bukan perusahaan Indonesia, tapi perusahaan luar. Seperti Hyundai, Tesla, dan sebagainya. Nah, kalau suku bunga The Fed itu naik signifikan gitu ya, itu menyebabkan borrowing cost dari perusahaan-perusahaan ini akan meningkat juga. Ketika borrowing cost meningkat, maka orang-orang akan menunda ekspansi. Nah, inilah yang terjadi ke saham-saham trio metal, di mana ketika suku bunga naik terus, nah ini yang menyebabkan orang-orang berhenti ekspansi, yang menyebabkan demand akan nikel akan turun juga. Nah, makanya harga nikel kan turun juga kan hampir 50%. Meskipun supply nikelnya istilahnya di ban gitu ya, karena Rusia adalah salah satu produsennya. Tapi tetap harga nikel juga drop. Ya itu penyebabnya, karena ekspansi diperkirakan tidak akan seekspansi sebelumnya. Karena suku bunga murah itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Oke, ini ada yang bertanya nih Besti Cuan. Oke, DRMA ada supply ke Hyundai kok. Potensi nggak? Nah, gimana tuh kok? Oke, DRMA ini adalah memang benar salah satu supplier dari spare part electric vehicle. Nah, kalau kita bicara soal spare part-nya, itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Karena spare part ini kan sektor defensif ya. Even misalnya mobil orang itu rusak gitu ya, mobil listrik. Mereka tetap harus ganti spare part-nya untuk menggunakan mobil listrik itu kembali. Jadi sektor ini cenderung defensif. Nah, kalau DRMA aku pretty sure gitu ya, pretty confident karena memang tren dari electric vehicle ke depan, mungkin beberapa tahun berikutnya, ditambah Hyundai yang sudah bangun pabrik gitu ya di Indonesia dan diresmikan oleh Pak Jokowi sendiri. Nah, jadi ini tuh akan bagus banget sektor ini sebenarnya. Nah, cuma tinggal masalah waktu, teman-teman bisa pegang nggak long gitu. Dan even sekarang kan sudah sebenarnya udah mulai naik-naik gitu kan. Ya. Ya, teman-teman bisa incar lah gitu. Gitu sih. Kalau kita lihat dari April, naiknya konsisten ya kok ya. Dari Mei pernah koreksi sampai ke harga 500-an, 550-an. Terus juga udah mulai up. Ya udah mulai naik nih sebenarnya. Konsisten sih sebenarnya naiknya, candle-nya cantik nih naiknya. Betul. Tapi tergantung lagi ya gimana tentunya bagi Besti Cuan tahan atau enggak nih megang DRMA. Karena kan kalau kita lihat ini sampai ke harga 700-an saja, ini ada di 745 sempat nyentuh gitu. Ini cukup 2 bulan ya kalau kita lihat 2 bulan sebenarnya. Ya, betul. Tapi saham ini sebenarnya bergerak uptrend gitu ya. Sebenarnya tinggal teman-teman cari entry point yang pas saja menurut saya sih. Benar. Harus benar-benar jeli melihat entry point dari DRMA karena kalau kita lihat secara candle sebenarnya juga lagi uptrend ya kalau kita lihat. Jadi tinggal cari belinya aja biar nggak salah langkah gitu ya. Oke, buat Besti Cuan nih kalau mau bertanya Besti Cuan, sisa taruh aja di kolom Q&A.
Nanti kita naikkan pertanyaannya. Jangan lupa juga ada giveaway Rp300.000 untuk post screenshot stock pick cuans kamu. Dan juga Instagram Live malam hari ini di Instagram story kamu. Terus mention ke @joincuans dan juga @arvin_honami. Ada Rp300.000. Jangan lupa juga download aplikasi Cuans ya. Kita di sana belajar bersama-sama. Oke, ada dari @Monica Suryani nih. Kak, saham oil menarik nggak kok? Akra naiknya kenceng banget. Gimana tuh kok? Kita lihat sembari Akra. Oke, kalau Akra itu sebenarnya teman-teman harus tahu ya, Akra ini tidak hanya oil aja, karena mereka itu juga punya yang namanya sektor industri, JIPE, JIPE. Nah, jadi sektor industri ini adalah sektor istilahnya tempat industri kayak Batang, tapi di Jawa Timur. Nah, Bener. ini salah satu katalis positif juga untuk Akra sebenarnya, selain daripada oilnya. Nah, tapi kalau kita bicara soal saham sektor oil lainnya kayak Medco, lalu Elsa, itu geraknya nggak terlalu besar gitu. Tapi mungkin yang aku bisa pastikan gitu ya, hampir pasti bahwa mereka punya laporan keuangan itu akan meledak di Q2. Karena oil kan harganya tinggi banget ya waktu itu ya. Jadi di bulan Juni ini harusnya kuartal 2 ini mereka akan menikmati laporan keuangan yang cukup signifikan naiknya. Jadi bisa diambil kesempatan untuk momentum laporan keuangan sih menurutku. Tapi berikutnya mungkin akan cenderung melandai karena harga oil kan cenderung turun ya. Turun atau cenderung stagnan di situ-situ aja. Gitu sih. Ini katanya lemot Medco. Iya, Medco cenderung lemot ya. Kalau kita bandingkan dengan Akra, itu cenderung lemot memang. Saham-saham oil itu sebenarnya tidak ada yang real oil kayak misalnya di Amerika kita bilang Chevron. Itu kan memang perusahaan oil beneran. Kalau Medco itu kayak semacam distribusi. Kalau Elsa itu juga sama kayak pipeline-nya doang. Akra itu juga distribusi juga. Sebenarnya bukan oil murni gitu. Jadi memang tidak bisa dibilang bahwa Medco itu oil murni. Nggak ada. Karena di Indonesia tidak ada yang oil murni kayak Chevron di Amerika. Itu sih. Nih ya, dari Monica tetap aja nih. Tapi tapi Medco kalau nggak salah jualan LNG kok, bener? Kayaknya iya ya. Aku agak lupa. Nggak pernah baca laporan keuangan secara detail. Cuma basically Medco itu lebih ke arah penyaluran kalau tidak salah ingat ya. Jadi memang bukan murni minyak. Dia lebih ke distribusi. Oke. Ini ada yang bertanya, Raja. Wah, Rukun Raharja. Gimana tuh? Oke, Rukun Raharja itu sebenarnya kan kalau kita bicara ini kan ada faktor X ya. Tidak hanya Raja ini tidak hanya kita murni ngomong gas gitu. Nah, Raja itu kan lebih karena oil and gas. Nah, Raja itu sebenarnya naik signifikan ini kan kita nggak tahu kenapa gitu ya. Naiknya kok banyak banget gitu ya. Beberapa satu minggu ini mungkin naiknya luar biasa gitu ya. Dari event harga 300 sekarang 775. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa begini tinggi gitu ya Raja. Nah, menurutku Raja selain memang keuangannya oke gitu ya, dan memang ada katalis yang cukup positif di Raja, tetapi selain itu memang teman-teman harus perhatikan dari segi ininya nih, segi pemegang saham dan sebagainya. Karena Raja ini adalah salah satu emiten yang berhubungan dengan ini ya, pemilu 2024. Teman-teman bisa perhatikan juga. Jadi ini nggak cuma soal oil and gas, tapi ada beberapa faktor lainnya. Nah, faktor lainnya apa? Teman-teman bisa cari sendiri faktor lainnya apa. Itu kurang lebih ya. Raja itu distribusi gas bahkan dari BlackRock 20 juta USD Pubex 2021. Ya, betul. Memang Raja ini secara fundamental juga oke. Nah, tetapi seperti aku bilang, tidak hanya soal itu aja, tapi ada faktor X yang teman-teman harus cari tahu. Kenapa Raja ini bisa naik segini tinggi? Menurutku, perspektifnya akan seperti itu, tapi teman-teman bisa cari faktor X itu. Gitu, teman-teman. Oke, faktor X-nya nanti dibikin Mas Arvina nanti setelah Instagram live. Iya. Langsung chat aja. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih. WSKT banyak news, apakah hanya untuk pancingan? Gimana tuh? Oke, WSKT itu sebenarnya kan kunci paling ininya kan proyek IKN gitu ya. Kalau kita bicara soal proyek IKN, maka Waskita ini harusnya adalah salah satu yang diunggulkan. Kenapa kalau Waskita ini diunggulkan? Karena
waskita itu adalah terkenal sekali sebagai konstruksi yang sering membuat jalan. Entah jalan tol, jalan apapun, itu biasa waskita. Dan kalau kita tahu di IKN itu kan jalan-jalannya masih belum terdevelop dengan baik. Dan infrastruktur yang harus dibuat oleh Pak Jokowi itu sebenarnya jalan dulu. Karena kalau nggak ada jalan yang oke gitu ya, itu menyebabkan transport barang akan jadi cukup sulit. Makanya kenapa waskita ini adalah salah satu konstruksi yang mungkin diunggulkan di IKN. Nah, kalau kita bicara soal itu ya maka menurutku IKN akan tetap jalan. Karena Pak Jokowi harus segera memulai IKN mengingat Pak Jokowi ini termsnya juga berakhir di 2024. Nah, kalau misalnya termsnya Pak Jokowi itu belum berakhir di 2024, maka dia harus sudah memulai. Kenapa dia harus sudah memulai? Supaya terjadi pergantian kepemimpinan, itu yang menyebabkan nanti kepemimpinan yang baru itu tinggal melanjutkan aja. Gitu. Karena harus ada yang babat alas dulu nih. Nah, yang babat alas ini Pak Jokowi ceritanya. Paling tidak kok ada legacy yang ditinggalkan. Kalau udah ada, Betul. kalau belum ada, ntar dibilangin lagi, gitu lah ya, ada cerita. Oh iya. Karena, jadi emang kita jadi fokus pemerintah sebenarnya kalau kita lihat di mana keseriusannya itu benar-benar dilihat di tahun ini atau di tahun depan. Nah, kalau untuk emiten-emiten yang ada kaitannya dengan IKN, konstruksi, properti, utamanya mungkin para pengembang dewa-dewa ini, para pengembang gede-gede yang punya tanah di sekitar IKN, yang siap membangun properti di sana, terus juga sektor turunan dari industri konstruksi gitu ya, ada beberapa banyak banget tuh, utamanya yang dibutuhkan dalam pembangunan. Gimana nih kalau memang pembangunan IKN dilanjutkan dan getol banget? Iya, tentu itu ada katalis positif buat properti, konstruksi, dan semen ya. Kalau kita bicara soal sektor-sektor itu justru yang paling terdampak sekali dengan kebijakan suku bunga. Contohnya kayak konstruksi, suku bunga. Properti, suku bunga juga. Kalau semen itu kan lebih ke arah harga komoditas ya, karena harga coal-nya yang naik signifikan. Jadi sebenarnya semen ini yang paling susah. Kalau kita bilang yang lain, sektor lain gitu ya, kayak contohnya ICBP, terus contohnya yang lain gitu ya, Mayora, Consumer Goods, itu kan lebih banyak kayak CPO ya. CPO, terus banyak yang pakai lebih ke arah sektor-sektor kayak gandum gitu ya. Itu justru harganya drop, mereka diuntungkan. Tapi kalau semen ini yang susah, karena semen ini naik terus gitu ya, karena harga coal-nya naik terus. Jadi itu yang menyebabkan industri semen itu sulit untuk bergerak gitu. Oke, kita lihat lagi pertanyaan yang sudah masuk. Oke, ini dia. Dari Vincent, perkiraan inflasi US tertingginya sampai berapa kok? Gitu tuh. Oke, perkiraan inflasi US tertinggi menurutku yang 9,1 kemarin. Menurutku, kalau dengan catatan Rusia tidak mengganggu-ganggu lagi nih ceritanya. Kalau Rusia ganggu-ganggu lagi, dia stop minyaknya gitu ya. Wah, itu bakal chaos banget sih. Nah, tapi kalau Rusia tidak melakukan itu, tidak mengganggu-ganggu gitu ya, harusnya prediksiku sih 9,1 itu adalah will be the highest. Itu sih. Oke, itu adalah the highest ya. Oke, ini kayaknya juga udah dijawab nih, tapi buat memuaskan aja ya. Gitu. Is there any chance they hit the rate gitu? Is there any chance? Menurutku chance-nya ada, tapi kemungkinan menurutku akan naik. Kemungkinan lebih ke arah probability ya. Kita bicara probability. Probability akan lebih besar ke naik daripada dia stay. Gitu ya. Karena mempertimbangkan yang tadi itu. Karena ibaratnya kayak CPI yang sebenarnya yang kayak harga bensin, itu sebenarnya kan masih ditahan. Waktu Pertalite itu juga masih belum dibatasi. Nah, sekarang kan orang banyak beralih ke Pertamax lagi kan, karena ketimpangan itu sebelumnya belum ada aturan. Nah, sekarang itu sudah ada aturan mengenai Pertalite. Itu harus dikuantify lagi di inflasi bulan depan. Nah, ini yang akan menjadi firm gitu ya. The Fed, BI itu akan menaikkan suku bunga. Gitu. Gitu sih, Mas Gibran. Nah, tadi kan punya bilang ya, kalau misalnya ya industri semen itu agak lebih cenderung susah nih saat ini. Tapi kalau kita lihat emiten semen kemarin itu sempat mengalami kenaikan gitu. Nah, gimana? Apakah memang cuma semu semata gitu sesaat aja gitu, atau justru memang udah mulai ada pergerakan tipis-tipis?
Oke, kalau semen ini sebenarnya very tricky gitu ya, karena memang masalahnya itu banyak sekali. Kalau semen ini sebenarnya apakah sudah reversal? Kemarin sempat naik karena ternyata semen Gresik itu salah satu yang disubsidi coal-nya. Hmm. Tapi kalau melihat dari coal itu yang naik tinggi, tidak mungkin subsidi itu akan tetap sama. Karena ibaratnya pemerintah tetap akan mensubsidi dengan harga yang sama. Tapi harga pasarnya itu naik tinggi gitu ya, spread-nya makin besar. Menurutku tidak mungkin tidak mungkin pemerintah akan mengintervensi terus. Jadi akan naik juga cost-nya gitu. Jadi itu yang menyebabkan semen itu jadi drop banyak karena pertimbangannya juga itu. Jadi kalau misalnya coal-nya naik tinggi ya mereka juga tidak akan disubsidi sampai segitu ditekannya gitu. Karena subsidi yang dikeluarkan pemerintah akan jauh lebih besar lagi. Dan menurutku itu tidak possible. Walaupun ada aturan DMO sama BLU ya kalau saya nggak salah ingat tuh yang dibentuk oleh Ya, betul. untuk batu bara ini nggak akan menjadi sebuah angin-angin positif buat sektor semen nih. Menurutku sih tidak terlalu ya, tidak terlalu sesignifikan itu. Kalau mungkin ke coal-nya mungkin iya, tapi beberapa emiten. Tapi kalau semennya, I don't think so sih. Mungkin ada angin, tapi nggak terlalu besar lah. Tidak bisa nge-push semen itu sampai ke atas. Sulit, lebih sulit. Kecuali tadi ada sentimen soal IKN, mungkin itu. Itu mungkin lebih oke. Oke, banyak banget yang bertanya. Saya persilakan Besti Cuan untuk bertanya di Q&A. Saya naikkan satu persatu. Ini ada bertanya lagi, CPO gimana bro? Udah 2 hari ijo-ijo. Gosco kayaknya gimana tuh? Oke, Gosco kayaknya IHNS betul. Terus CPO menurutku memang ada katalis bagus ya mengenai pajak yang dikurangi gitu ya, dinolkan sampai 31 Agustus. Itu salah satu katalis yang cukup oke untuk CPO. Ini saya dengar waktu, jadi setelah acara G20 ya, kok itu Bu Sri Mulyani umumin di depan semua wartawan gitu. Ini soal pajak CPO ini gitu, diumumin gitu. Jadi ini sebuah katalis positif juga berarti ya kok ya? Betul, buat CPO iya, katalis positif juga. Karena mereka bisa mendapatkan net profit yang lebih dibandingkan kemarin-kemarin. Karena sebenarnya yang susah itu CPO itu kan karena pajaknya itu juga yang menyebabkan ini juga kan, menyebabkan banyak orang yang ibaratnya earning-nya turun, ekspektasinya earning-nya turun. Gitu sih untuk CPO. Oke, tapi kalau kita lihat untuk CPO yang menarik di antara banyaknya CPO kan ada BWPT, Gosco, ada Ali, dan banyak lagi CPO yang mungkin patut diperhatikan dengan katalis ini apa nih kok? Mungkin kalau aku lihat dari segi akumulasi distribusinya, mungkin LSIP salah satu yang oke, DSNG itu juga salah satu yang oke gitu ya. Mungkin teman-teman bisa consider dua itu. Untuk yang lainnya mungkin aku belum lihat akumulasi yang serius ya, tapi dua ini cukup menarik, LSIP dan DSNG. Tapi teman-teman bisa cross-check ulang lagi ya untuk ininya. Oh, ini ada bertanya lagi dari Adnan Nunik. Menurut apakah cycle commodity boom is over atau seperti apa? Cycle commodity seperti aku bilang tadi, commodity yang aku mungkin lebih confident gitu ya untuk megang itu ada dua, yaitu coal dan gas. Dua ini yang cukup membuat aku lebih nyaman untuk pegang komoditi. Tapi apakah cycle commodity boom is over? I don't think so untuk beberapa komoditas. Contohnya seperti coal dan gas itu nggak terlalu. Kalau oil, nikel itu agak bergantung dari Rusia juga. Kalau nikel itu bergantung dari suku bunga, oil bergantung dari Rusianya. Kalau Rusianya tidak terlalu bikin masalah lagi, harusnya oil ya akan di segini-segini aja atau bahkan cenderung turun. Dan itu bagus untuk emiten-emiten malah yang kayak berhubungan dengan inflasi kemarin. Karena inflasinya kan cenderung drop. Karena kalau harga oil turun, biasanya korelasinya ke inflasi yang turun. Gitu sih. Oke, ini masih ada lagi nih yang bertanya. Sekarang kok Arvin screening saham buy apa? Kok metode tradingnya gimana? Spill dong gitu. Ini nih mau Arvin nih. Oke, screening saham mungkin teman-teman yang ikut live-ku mungkin sudah tahu gitu ya. Screening sahamku itu simpelnya adalah melihat akumulasi dan distribusi, lalu melihat technical, melihat fundamentalnya kemana, apakah cocok dengan apa yang diakumulasi, lalu beli dan kita lihat ibaratnya pakai money management yang baik.
Contoh misalnya gini, teman-teman bisa lihat contohnya sektor, misalnya teman-teman lihat ketika akumulasi, lihat, oh HMSW diakumulasi, ICBP diakumulasi, ada beberapa sektor consumer yang sama, itu satu sektor diakumulasi semua. Berarti kan arah uangnya kan ke arah sana semua nih. Ya udah kita ikutin aja. Nah, terus kita berpikir nih, oh teknikalnya oke. Lalu fundamentalnya apa nih yang kira-kira membuat saham sektor-sektor ini kok menarik gitu ya. Nah, itu yang akan kita hubung-hubungkan dots-nya, baru kita temukan, oke, ini mungkin nih terjadi nih, yang kayak kita prediksikan. Karena ibaratnya kita di saham itu kan memprediksi kan. Kita nggak melihat data masa lalu, tapi kita memprediksi masa depan. Oh, masa depannya bakal kayak gini nih. Oke, kita akan masuk ke sektor tech contohnya, karena mempertimbangkan inflasi akan turun di depan, suku bunga akan landai. Nah, kalau kita cocokin sama flow-nya masuk, memang tech flow-nya masuk. Itu satu. Yang kedua, teknikalnya juga sudah mulai bagus. Ya udah, jadi aku akan masuk ke sektor-sektor yang memang menarik secara akumulasinya, secara teknikalnya masuk, fundamental makronya masuk. Gitu aja sih. Oke, itu tuh ya tipsnya buat Monica Suryani kalau memang mau mempertimbangkan mengikuti cara tradingnya, gitu, metode trading dari Ko Arvin itu tuh ya. Jadi benar-benar dicatat biar bisa cuan kayak Ko Arvin terus nih. Tapi harus latihan-latihan juga ya, Ko ya. Gak semudah lapak tangan gitu kalau orang mau jualan di market ya. Nah, ini ada yang bertanya ya, ini WhatsApp nih, ada yang WhatsApp saya sambil nonton Instagram live malam hari ini, sangat-sangat rajin, terima kasih gitu ya. Ini yang bertanya, kalau misalnya melihat banyaknya emiten-emiten yang lagi IPO nih, terus ada beberapa yang sukses, tapi ada beberapa juga yang zong gitu ya. Nah, kalau dilihat nih utamanya yang sukses, yang bisa saya bilang sukses ya, ada TRGU, terus juga ada Dewi gitu ya, hari ini 2 hari ya kalau nggak salah udah 2 hari. Dewi ini Ara gitu. Gimana nih melihat mungkin cara Ko Arvin sendiri dalam memilih emiten-emiten yang baru listing gitu, gimana nih? Kalau Cem ada juga yang nanya tadi saya, Cem gimana nih ya, ini ngeri banget lihat. Gimana tuh? Oke, saham IPO. Jadi gini, saham IPO itu saham yang sulit sekali untuk dianalisa by market, karena harganya memang belum keluar gitu ya. Akan sulit banget gitu. Nah, sebenarnya aku punya satu kunci yang mungkin aku belum pernah share nih di tempat lain. Jadi gini, cara aku milih saham IPO, cara aku milih saham IPO itu simple sebenarnya. Satu, aku biasa lihat perusahaannya. Kadang itu aku lebih suka perusahaan yang nggak terlalu terkenal nih. Kadang nggak terlalu terkenal. Terus yang kedua, underwriter-nya juga ibaratnya sekuritas yang jarang banget didengar orang. Misalnya contoh ada beberapa sekuritas kan yang aneh banget gitu ya, sebagai underwriter, ini apa gitu ya sekuritasnya. Terus habis itu perusahaannya juga kita nggak kenal gitu ya. Nah, biasanya itu yang aku pilih, biasanya. Biasanya gitu loh. Kalau misalnya contoh ya, saham-saham yang mungkin misalnya aku udah kenal gitu ya, mungkin kayak Goto gitu, let's say. Waktu itu kan market cap-nya besar. Nah, biasa yang market cap besar itu rata-rata sulit untuk naiknya karena berat. Kayak Mitratel, Goto, itu kan nggak bisa arah gitu ya, nggak bisa arah. Tapi kalau yang saham-saham yang agak lebih kecil gitu ya, teman-teman bisa lihat lebih kecil dan perusahaannya mungkin teman-teman jarang dengar gitu ya. Dan sekuritasnya yang underwriting itu jarang dengar juga. Dan teman-teman bisa lihat track record-nya selama dia IPO, selama ini gimana kinerjanya. Nah, kalau bisa dilihat itu, teman-teman bisa tahu nih, oh ini menarik. Makanya kenapa ketika waktu itu orang-orang ribut soal Goto, aku malah belinya WIRG gitu. Kenapa? Karena WIRG itu satu, aku nggak pernah dengar sebenarnya usahanya soal apa pertama kali. Yang kedua, memang yang underwriting sudah terkenal. Memang maksudnya jago gitu dalam meng-IPO-an perusahaan. Dan aku pilih. Ya, jago dalam menjaga gitu. Dan itu sering sekali, sudah berkali-kali gitu. Nah, teman-teman bisa tahu dari situnya aja sudah tahu gitu. Jadi cara aku memilih itu cuma begitu aja, sesimpel itu sebenarnya. Cuma memang tidak selalu 100%, karena kita nggak bisa 100% benar terus di dalam saham IPO. Tapi kita bisa menggunakan porsi, misalnya bagi-bagi gitu lah. Karena ibaratnya ini adalah, kita itu cap-cip-cup sebenarnya. Sebenarnya kita cap-cip-cup aja. Gitu sih. Ya, saya setuju dengan lihat WIRG gitu ya, karena ya kita mengenal lah siapa underwriter-nya gitu. Karena kalau saya nggak salah juga dia itu berdiri tunggal ya pada saat emiten WIRG ini IPO diri gitu ya.
si underwriter ini. Tapi kadang kok ya, ini cuma kadang ya, entah saya atau salah atau gimana, kalau join dengan beberapa sekuritas, itu kadang nggak sukses nih. Tapi kalau berdiri sendiri, sukses nih. Iya, iya, betul, betul, betul. Benar. Iya, benar-benar. Kalau kita perhatikan seperti itu sebenarnya. Oke, kalau masih ada pertanyaan nih, Besti Cuan boleh banget langsung taruh di kolom Q&A di bawah. Nanti kita langsung naik untuk tanyakan. Ada beberapa menit lagi ya, ini dimanfaatkan untuk bertanya ke Ko Arvin gitu ya. Ini tema kita malam hari ini, inflasi naik, mau kemana nih kita nih ya? Jadi gimana nih kita harus menyikapi kalau memang inflasi mengalami kenaikan? Tapi ada yang bertanya juga nih kok, ini di WhatsApp saya ini banyak banget yang nonton, tapi lewat WhatsApp nih nanya, malu-malu kucing kayaknya dinaikin nih ya. Ini kalau soal saham consumer goods, utamanya ICBP, di posisi mana nih kok kalau memang mau mulai beli ICBP untuk investasi jangka panjang? Menurutku untuk ICBP ini adalah salah satu sektor yang menarik dan even kalau by technical pun itu ada semacam bullish pennant dan hari ini retestnya. Dan kalau menurutku adalah ini adalah salah satu momen yang cukup bagus untuk beli. Even mungkin beberapa orang juga sudah melakukan akumulasi. Nah, mungkin teman-teman harus tahu reasoningnya kenapa ICBP ini menarik buat aku gitu ya. Karena gini, ICBP itu menarik karena satu dia sektornya defensif, yang which is sebenarnya fund juga bisa masuk. Karena kalau dia mau memarkirkan dananya, oke, masuk ke ICBP nggak ada masalah. Yang kedua, harga gandum itu cenderung turun. Teman-teman kalau perhatikan harga gandum cenderung turun. Kemarin sempat naik ketika perang Rusia dan Ukraina waktu bulan Februari. Kalau teman-teman perhatikan naik gitu ya. Nah, pertanyaanku gini, ketika harga gandum naik, apakah ICBP tidak menaikkan harga Indominya karena production cost-nya naik untuk menjaga profit margin? Harusnya iya. Makanya teman-teman perhatikan harga Indomie tidak semurah dulu. Selain itu juga, teman-teman bisa perhatikan ketika harga gandum turun, Indomie tidak akan menurunkan harga jualnya. Karena memang harga jualnya terset seperti itu. Karena ibarat teman-teman beli Indomie misalnya let's say 3.000. Tapi dia naik 10% jadi 3.300 karena permasalahan harga gandum. Oke, dia menjaga profit margin yang sama. Tetapi ketika harga gandum turun 10%, harga Indomie tetap sama. Artinya dia menjaga profit margin, bahkan dapat profit margin yang lebih dari penurunan harga gandum. Makanya ICBP ini menarik menurutku. Itu kurang lebih Mas. Komparasi INDF-nya gimana? Antara ICBP atau INDF nih, yang mana lebih menarik? Kalau kita bicara soal ICBP dan ICBP dan INDF ini kan kayak ini ya brother dan sister gitu ya. Tapi INDF ini lebih ke arah ini holding ya. Kalau kita bicara holdingnya kayak Saratoganya. INDF ini lebih ke arah banyak invest di perusahaan-perusahaan kayak CPO, dia punya SCMP dan sebagainya. Nah, kalau ICBP itu murni di Indomie doang. Indofood, ya snack-snacknya gitu ya. Pergerakannya jauh lebih gesit ICBP, baik historical. Dan sampai sekarang itu tetap mereka juga paling kencang dibandingkan dengan sisternya yaitu INDF. Jadi menurutku ICBP akan jauh lebih menarik daripada INDF dari segi pergerakan harganya. Akan lebih menarik daripada INDF. Jadi buat teman-teman disclaimer on lagi ya, kalau memang beli gitu ya di saham-saham sektor consumer yang cenderung lebih defensif ketika menghadapi ketidakpastian secara global ini gitu ya, buat Besti Cuan ya. Kalau Besti Cuan mau bertanya, saya persilahkan gitu ya, sebelum tentunya kita menutup Instagram Live kita malam hari ini. Kok mungkin quotes atau ya sedikit masukan buat para Besti Cuan dalam mengatur pola investasinya di tengah ketidakpastian, ada bayang-bayang kenaikan suku bunga, terus juga inflasi cenderung mengalami kenaikan dalam negeri maupun luar negeri. Gimana nih kok? Cara menyikapinya adalah mungkin teman-teman harus menggunakan money management yang baik. Selain itu juga harus tahu sektor mana yang akan diuntungkan, sektor mana yang dirugikan, dan mempertimbangkan future-nya gitu ya. Misalnya contoh teman-teman lihat harga oil. Oke, harga oil sekarang $100. Tapi kita ingat, kita investasi bukan untuk masa kini gitu ya, tapi untuk masa depan. Apakah oil tetap masa depannya akan sebaik di saat ini? Itu yang kita harus tanyakan ke diri kita sendiri. Nah, setelah kalau teman-teman bilang, oh oil ini kelihatannya nggak terlalu ini nih, kayaknya ke depan akan cenderung turun. Ya udah, teman-teman shifting ke sektor lain gitu. Nah, itu teman-teman shifting ke sektor lain yang mungkin in the future, mungkin 3-6 bulan, itu jauh lebih menarik daripada teman-teman beli saham perminyakan. Selain itu, teman-teman bisa cek juga akumulasi dan distribusinya. Akumulasinya lari kemana, itu kayak semacam HIN gitu ya. Dari 700 emiten, teman-teman bisa klasifikasikan.
oh ini itu adalah yang diakumulasi. Mhm. Oke, ketika ini diakumulasi teknikalnya bagus, teman-teman lihat fundamentalnya. Apakah mendukung ke arah sana sentimennya iya, apa tidak. Nah, Mhm. kalau teman-teman bisa meng-connecting the dot tiga ini dan teman-teman bicara masuk akal, beli kalau menurutku sih. Jadi teman-teman harus tahu apa yang teman-teman beli. Gitu aja sih. Jadi harus tahu apa yang teman-teman beli, marketnya harus bagus. Ketika mau membeli saham yang sedang downtrend, mungkin bukan downtrend sih, yang sedang diskon. Kalau downtrend jangan dibeli ya. Yang sedang diskon harganya gitu ya. Jangan menebak-menebak di mana nih bottomnya, karena kita nggak pernah tahu bottom dari satu saham. Benar-benar money management harus bagus, diatur, dicicil pelan-pelan kalau sahamnya lagi koreksi gitu. Yang penting titik entry-nya itu benar. Dan kalau memang meyakini saham itu akan mengalami kenaikan atau punya future yang bagus juga, kenapa tidak untuk dipertimbangkan dibeli. Terima kasih untuk waktunya di malam hari ini, Ko Arvin. Semoga sehat selalu. Thank you. Pastinya ya harus Thank you. Ya. Jangan lupa juga semangat buat bikin kontennya dan juga mengedukasi besti-besti cuan di malam hari ini yang sudah menonton juga. Terima kasih. Sehat selalu, Ko Arvin. Sampai Thank you. Thank you. Thank you Mas Gibran. Thank you semuanya.